Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Mbak Elsie di sini. Nah, Mbak, kita mau ngelanjutin nih pembahasan mengenai penyuluhan KB ini sebenarnya ngapain aja, apa aja yang dibahas. Oke. Nah, salah satu tadi di segmen 1 kita udah sempat membahas mengenai stunting ya, Mbak ya. Dan harus lebih diperhatikan lagi. Memang sulit ya tugas menjadi orang tua itu ya, Mbak ya. Iya. Tapi kalau dibilang sulit nanti malah pada nggak mau menikah dan punya anak. Jangan deh ya, gitu. Jangan ya, Dek ya. Jangan sampai kita kan jadi kayak Jepang kan. Iya betul. Sekolahnya itu cuma ada 1-2 orang kan sedih ya gitu. Ya mungkin bukan sulit tetapi perlu banyak belajar sebelum menikah gitu aja Harus kali ya. banyak dibekali. Dibekali benar. Itu kalau seperti pembekalan seperti itu peran dari penyuluh juga, Pak? Iya, salah satunya bermitra dengan teman-teman dari dinas kesehatan ataupun juga yang lain ya. Kalau kami paling sering itu kan kita ada namanya Bina Keluarga Balita. Bina Keluarga Balita biasanya dibarengkan dengan posyandu di desa-desa atau di kelurahan. Jadi kami selalu datang di posyandu bareng-bareng, minta waktu untuk penyuluhan apapun itu gitu. Seputar ya tadi masalah asupan gizi, tapi mungkin tidak sedetil teman-teman bidan ya. Kemudian masalah pola asuh, mungkin semua hal yang diperlukan agar tumbuh kembang anak itu bisa berjalan dengan sesuai kita harapkan, sehat dan cerdas gitu. Begitu. Penyuluhan. Jadi makan juga tadi udah sempat dibahas juga ya, Mbak ya. Makan tuh bukan asal kenyang aja Nah, anaknya, tapi benar. harus berkualitas isi Harus piringnya berkualitas, gitu ya. benar. Itu yang berarti agak gimana ya, agak menjadi problem juga ya untuk menyampaikan Benar. kepada masyarakat gitu ya. Ya, tapi mungkin juga ibu-ibu nih, ibu sukanya bisa ngomong aja, karena kan kita ketemu anak-anak suka GTM kan, nggak mau makan gitu kan. Ya itu tadi memang kitanya memang harus pinter-pinter, harus tidak boleh stresan ibunya gitu. Cari cara yang paling baik. Makan kan nggak mesti nasi ya, beras nggak mesti nasi. Karbohidrat bisa didapatkan dari yang lain. Kemudian protein itu kalau diberikan agak banyak itu lebih mengenyangkan loh ketimbang karbohidrat. Boleh dicoba. Jadi memang kalau biasanya kita sepotongnya cuma sepertiganya, kalau bisa dikasih 1 utuh gitu, seperti itu. Gitu. Ya akan lebih mengenyangkan. Apalagi yang sifatnya daging merah kayak gitu-gitu. Oke, Bisa jadi dicoba. dia lebih bergizi juga, untuk anaknya juga lebih baik gitu. Benar. Dan itu bisa menjadi pencegahan dari stunting tadi. Ya, kalau anak-anak balita itu memang diupayakan titik tekannya protein hewani lebih banyak dibutuhkan. Walaupun boleh juga sih yang nabati, tapi diupayakan. Kalau misalnya memang sudah ada indikasi ke stunting, diupayakan yang hewani, ayam, daging gitu. Oh, berarti kalau udah ada gejala-gejalanya nih, udah mengarah ke stunting, udah itu lebih ke protein hewani. Iya, tapi tetap dilengkapi dengan yang lain-lainnya ya, karena itu juga ada standarnya kan, isi piringku gitu kan, nah, seperti itu. Tapi yang yang tidak beresiko stunting pun juga diharapkan ya tetap makanan bergizi. Bergizi, proteinnya juga, apalagi di bawah 2 tahun gitu. Begitu. Nah, itu kan kalau udah ke anak nih, kalau ke remaja. Ke remaja. Remaja itu apa nih bentuk penyuluhan yang diberikan untuk bentuk-bentuk pemahaman yang seperti apa itu, Pak? Jadi kalau remaja itu kan isu-isu yang perlu kita jadi perhatian itu kan masalah seks bebas, kemudian narkoba, kemudian nikah usia dini. Nah itu yang seputar itu yang kita selalu bawa materi untuk kita lakukan edukasi. Bentuk-bentuk edukasinya kalau remaja macam-macam ya, nggak mesti penyuluhan. Kita juga bisa konseling. Kalau konseling itu kan lebih face to face gitu. Atau kita juga punya namanya di sekolah-sekolah ataupun juga di PKR itu punya konselor sebaya. Oh iya, ya, gitu. sebaya. Jadi ya kadang-kadang kita sebagai yang lebih tua generasinya, generasi milenial, generasi Z, yang terakhir generasi apa sih gitu kan. Nah itu kan mungkin bahasa komunikasinya mungkin kadang-kadang terkotak-kotak seperti itu. Sehingga ketika ada konselor sebaya mungkin bahasa komunikasinya lebih efektif gitu. Jadi edukasi atau materi-materi 3 materi tadi bisa lebih ringan dibawakan, lebih masuk ke teman-teman ya. Jadi bisa penyuluhan langsung ataupun tidak langsung gitu. Oh, jadi lebih enak lah ngomongnya gitu ya, lebih karena lebih dekat seperti itu. Oh ya, satu lagi kita punya anak genre.
Oh iya. Ya kan suka denger ya Iya, anak-anak genre. Nah itu duta-duta genre itu juga menjadi mitra kita di lapangan gitu pada saat bertatap muka dengan remaja-remaja baik di sekolah ataupun juga di masyarakat gitu. Artinya ini sudah banyak ya satu kesatuannya. Ya. Itu berarti udah benar-benar ditangani secara serius, karena kalau misalnya tidak Ya. mungkin akan menjadi berantakan generasi selanjutnya. Benar, Seperti itu benar. ya Mbak. Titik awalnya di remaja tadi kan. Iya, titik awalnya di remaja tadi. Nah, kalau kita bahas mengenai pernikahan dini, sekarang itu kalau lihat di sosial media nih, itu banyak nih perdebatan. Ada yang mau nikah dini, ada juga yang tidak mau menikah, seperti Iya, yang sudah benar, kita benar, singgung tadi. Iya. Nah, itu gimana nih Mbak selaku penyuluh KABDI untuk menyampaikannya? Ini ada problem baru lagi nih. Kalau Iya. mungkin kalau dulu lebih banyak pernikahan dini, kalau sekarang kayaknya lebih banyak yang tidak mau menikah dan tidak mau memiliki anak. Tidak mau menikah dan tidak, kayaknya imbang sekarang. Bukan tidak menutup kemungkinan pernikahan dini itu ternyata masih cukup banyak juga Mbak Masih Tari. cukup banyak juga. Ya, saya karena penyuluh KB itu juga harus update dengan teknologi informasi. Jadi kami juga bikin TikTok, mohon maaf ya, kami juga bikin konten-konten yang sifatnya mendekati sasaran remaja, sasaran usia-usia yang masih muda gitu. Nah, jadi ketika kami scrolling media sosial itu banyak sekali ketemu konten-konten yang malah menyarankan nikah usia dini. Jadi malah naik lagi, nggak hanya zaman orang tua kita dulu, tapi ternyata itu naik lagi. Nah, salah satunya terbukti di lapangan di daerah kami itu di Bengkulu Tengah di Karangtinggi, itu kompensasi nikah yang dimintakan kepada pengadilan agama itu jumlahnya banyak. Jadi banyak menikah dini. Jadi kalau usianya di bawah 18 tahun itu kan harus sidang dulu nih. Kenapa menikah segala macam, dan itu ternyata banyak. Masih banyak. Nah, konten di media sosial kemarin saya lihat ada seorang mbak-mbak gitu, dia sudah punya anak usianya 16 tahun. Kayak apa ya, ada tren membedakan usia seseorang dengan kehidupan seseorang dengan kehidupan dia yang punya anak. Dia menyatakan bahwa aku bahagia loh dengan punya anak 16 tahun, dengan usia 16 tahun. Ya syukur, alhamdulillah. Tetapi kan memang tidak dianjurkan karena ada beberapa konsekuensinya. Itu terjadi di masyarakat. Jadi walaupun ada yang tidak mau punya anak, apa sih bahasanya aku lupa itu ya. Child free ya. Nah, itu walaupun ada yang nggak mau nikah karena melihat potret-potret sekarang banyak yang cerai. Media kan lebih cepat sekarang sampai berita. Benar. Walaupun ada yang KDRT, memang ada banyak juga yang berpikiran enggan menikah, tapi ternyata nikah di usia dini juga tetap banyak. Masih tinggi. Iya. Jadi permasalahannya double nih sekarang. Iya, jadi banyak hal yang harus diurusi ya gitu. Jangan sampai nggak punya anak, jangan sampai nggak nikah karena berbahaya ya gitu. Jangan sampai juga nikah dini gitu kan. Seperti permasalahannya saat Terus ini. kalau udah nikah nanti anaknya juga dibatasi juga kan? Jangan banyak jumlahnya. Bukan dibatasi, tetapi kalau dulu memang ya 2 anak cukup kalau dulu ya. Berikutnya beralih lagi 2 anak lebih baik. Nah sekarang 2 anak lebih sehat. Bagaimana sehatnya? Triknya itu banyak lagi nih, menjarangkan kelahiran, kehamilan. Jadi jangan sampai di bawah 3 tahun udah hamil lagi, kesian anaknya, kasih sayangnya belum cukup gitu yang baik gitu. Jadi rata-rata ya mungkin bisa sampai 2 sampai 3 anak, tetapi memang masih dianjurkan 2 anak lebih sehat seperti 2 anak itu. lebih sehat. Itu pas ya slogannya. Iya, benar. Alhamdulillah sudah 2. Ada rencana lagi? Sudah cukup, usianya sudah 40 sekarang. Jadi cukup ya. Lebih sehat lah Lebih ya. sehat ya. Sehat untuk anak dan sehat untuk kita juga. Nah itu dia. Itu benar. Itu yang terpenting ya Mbak. Jadi jangan fokus ke anaknya aja, tapi ibunya Benar. juga harus di save Benar. nih. Nah itu tadi kan kita udah bahas mengenai pernikahan itu tadi, pernikahan dini dan juga yang tidak mau menikah, child free tadi seperti apa, dan itu berarti sesuai apa ya Kak, masih banyak kata-kata yang kita dengar dari orang nih kalau yang berlebihan itu tidak baik. Balik lagi ke itu berarti benar. Kurang juga jangan gitu kan ya. Tetapi kita tidak membatasi atau melarang ya bagi orang-orang yang ingin punya anak lebih dari 2, 3 asal tadi perencanaannya pas gitu.
gitu, perencanaan usianya, karena dari segi usia kita berbicara tentang bagaimana fisik ibunya, kemudian berbicara dari segi ekonomi bagaimana nanti untuk pendidikan, asupan makanan, itu kan perlu dipikirkan semua seperti itu. Dan itu perlu sekali adanya pembekalan gitu ya Mbak. Iya. Nah benar. kalau mau konsultasi seperti itu tuh gimana sih caranya Mbak? Ada nggak sih caranya? Apa bisa langsung datang ke kantor atau gimana? Bisa langsung datang. Kita kalau di BKKBN itu dia punya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS. Di situ bisa curhat apapun masalah keluarga, pengen menikah atau masalah apapun seputar keluarga itu diperbolehkan. Langsung datang aja gitu. boleh di PPKS ada. Kemudian di tingkat kabupaten itu juga ada. Kami di balai kalau di Bengkulu Tengah itu ada 2 di Karangtinggi di wilayah kami, dan di Pondok Kubang itu juga ada. Jadi tinggal datang. Atau kalau memang belum ada balai PPKS-nya bisa langsung misalnya ketemu ibu-ibu penyuluh KB, mbak-mbak penyuluh KB. Nggak semuanya tua seperti saya. Siapa yang bilang tua ya? Nggak semuanya senior usianya seperti saya. Masih ada yang senior lagi kok. Kemudian ada kok yang mungkin mereka merasa lebih nyaman kalau penyuluh KB-nya usianya 20-an, 30-an gitu. Silakan. Itu bisa langsung ketemu. Gitu. Di Posyandu itu kan ada bidan. Rutin itu Iya, ya. bisa kok, bisa curhat sama siapa aja sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita di lapangan itu kadang ketika kita curhat tuh seolah-olah kita punya masalah sesuatu gitu ya. Ketika kita curhat ke psikolog, seolah-olah dia sakit jiwa gitu. Padahal yang enggak gitu sebenarnya. Jadi itu Jadi normal aja, normal seperti itu. Gitu. Kayak barangkali nih ada yang mau menikah kan, harus ada mau konseling dulu mungkin bersama benar. pasangannya kemana, mungkin masih bingung seperti itu. Nah kalau misalnya mau menikah ini persiapan seperti apa sih Mbak yang harus dilakukan terlebih dulu? Jadi ada 10 dimensi kalau versi kami yang perlu disiapkan. Mungkin kita tidak sah bahas ke 10-10-nya, nanti habis waktunya gitu. Syarat utama adalah dimensi usia. Dimensi usia itu perlu kita pikirkan ketika kita punya niatan untuk menikah. Apakah kalau secara BKKBN ya, kita punya anjuran usia nikah itu untuk perempuan itu 21 tahun, yang pria 25 tahun, dan usia anjuran itu sudah melalui tahapan penelitian dan sebagainya. Kenapa 21 tahun? Wanita di usia itu alat reproduksinya, panggulnya, kemudian tubuhnya itu sudah cukup sehat dan kuat untuk kemudian kalau menikah kan biasanya akan hamil seperti itu. Nah, jadi nanti ketika dia menikah sudah cukup, tubuhnya tuh sudah kuat untuk berbagi asupan gizi gitu. Kemudian kenapa yang laki-laki 25 tahun, secara penelitian di usia itu kuliahnya sudah selesai, sekolahnya sudah selesai. Diharapkan di rata-rata usia seperti itu sudah punya pekerjaan. Jadi bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, walaupun kalau secara undang-undang memang diperbolehkan menikah itu usia 18 tahun lewat 1 hari kalau saya tidak salah. Mohon dikoreksi kalau saya, tapi 18 lebih sedikit gitu. Sudah bisa baik laki-laki maupun perempuan. Tapi di usia 18 tahun kira-kira apakah sudah selesai sekolahnya? Apakah yang laki-laki sudah punya pekerjaan? Jangan-jangan nanti ketika dia menikah dia masih sibuk dengan gadgetnya. Nah itu gitu, dia yang masalah. gitu. Mbak, nanti kita lanjutin lagi Siap. Kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.